Shalom, selamat pagi sahabat Rehat dimanapun kita berada. Sungguh baik Allah memelihara kita hingga pada saat ini kita masih menikmati hari yang baru karunia Tuhan. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian Toraya edisi Kamis 14 Juli 2023. Mengawali kegiatan kita pagi ini, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mika 1 ayat 1 sampai 7. Sebelum itu, mari kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat yang terus Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, firman yang akan menjadi pedoman pegangan kami dalam melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Berkati kami Tuhan, biarlah boleh kami pahami dengan baik. Bapa di sorga, kami sambut firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mika pasal 1 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan yang datang kepada Mika orang Moresyet pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari Baitnya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhkanlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya di dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan kuremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema kita di pagi ini ialah Tuhan keluar dari tempatnya. Batu yakilam basa Toraya di kompok adai manasa tasu lan mainanna tupuang. Ada sebuah ungkapan yang kerap kali kita dengar bila ada situasi yang genting dalam masyarakat. Ungkapannya seperti ini: pertapa turun gunung atau sesepuh turun gunung. Ungkapan ini hendak menegaskan bahwa yang dituakan, yang dihormati tidak lagi bisa berdiam diri dengan situasi yang sedang terjadi, yang sepertinya sudah sulit menemukan jalan keluar. Dalam Mika, pembacaan kita saat ini, Mika mengungkapkan kesaksiannya kepada umat Israel bahwa Allah tidak lagi dapat berdiam diri untuk segera keluar dari tempatnya karena dosa umat yang sangat menyesakkan. Israel telah membelakangi Allah dengan berpaling dan menyembah kepada patung-patung berhala dan menyundalkan diri melanggar kekudusan hidup mereka sebagai milik Allah. Allah yang keluar dari tempatnya memberi isyarat kuat bahwa Allah sangat tidak toleran dengan dosa
dan karenanya umat layak untuk beroleh hukuman. Gunung yang menjadi luluh, Samaria yang menjadi puing, dan batu-batu yang berguling dalam pembacaan kita adalah gambaran dari kehangatan geram Allah atas dosa keturunan Yakub. Patung berhala yang diremukkan adalah gambaran tentang Allah. Betapa Allah tidak suka disandingkan dengan buatan tangan manusia yang penuh dengan cemar. Sobat rehat yang sama-sama dikasihi Tuhan, kecemaran dan sikap menduakan Tuhan atau bahkan membelakangi Tuhan dalam kehidupan yang dijalani akan membuat Allah geram dan dapat meluluhlantakkan hidup kita demi kekudusan dan keadilan-Nya. Dia pun dapat menghajar kita sebagai anak yang dikasihinya agar segera meninggalkan berhala dalam hidup kita dan menjadikannya sebagai satu-satunya yang layak disembah. Itu bertujuan agar kita tidak berjalan menuju kebinasaan, melainkan berjalan menuju hidup dalam pengasihan-Nya. Ingat, Tuhan tidak toleran dengan dosa. Karena itu, hiduplah kudus. Amin. Mari berdoa. Senantiasa kami datang kepadamu Tuhan, tidak lain selain mengucap syukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang boleh menyapa kami di pagi yang indah ini. Biarlah boleh kami jadikan bagian dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam setiap pekerjaan, pendidikan, bahkan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Senantiasa Tuhan memberkati, peliharakan kami semua. Karuniakan kesehatan, kekuatan menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, kami juga berdoa buat umat-Mu yang dalam pergumulan hidup. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan setiap pribadi mereka sebagai penopang, penghibur, bahkan penolong bagi mereka. Dengan penuh harapan kami, Tuhan dapat membukakan jalan yang terbaik dari semua pergumulan hidup yang terjadi. Bapa di surga, seluruh hidup kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Ini kami yang datang kepadamu, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian rehat hari ini, Tuhan Yesus memberkati.